Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, Pak Guru cek coba kerapiannya berdiri coba. Ya. Perbaiki bajunya, kerapiannya ya, supaya semangat belajarnya. Oke, selesai. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau panggil ketua kelasnya maju di depan untuk berdoa. Silakan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai berdoa agar bisa kita diberi rahmat para Allah supaya bisa membuka pemikiran kita untuk bisa belajar. Ya. Sebelum kita lanjut, siapkan buku tulisnya. Siapkan atas meja. Sudah semua? Nah, Pak Guru mau bikin kesepakatan dulu. Sekarang kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya kita, ya, kita harus membuat sepakat jangan ada keluar masuk, ya. Sementara proses belajar jangan lagi mau keluar masuk terus, ya. Sepakat? Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib. Datang berdiri.
Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan dan dalam Islam. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah Al-Ma'ul Husna? Jika pernah, apakah arti Al-Ma'ul Husna itu? Apa saja Al-Ma'ul Husna itu? Dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar teladan mulia Asmaul Husna, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab 2 kelas 4. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran adalah memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Kemudian tujuan pembelajaran, satu, menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dua, membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya secara berkelompok. Tiga husna itu masih. Nah, anak, nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Selanjutnya Al-Malik berarti maharaja, penguasa atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
bijaksana dan amanah. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian Al-Aziz, yang artinya Maha Mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tidak satu pun mampu menggapai ketinggiannya. Kemudian bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, kuat dan tabah menghadapi ujian, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan, tidak gentar menghadapi kedoliman, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Lalu kemudian Al-Qudus, yang memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keseluruhan makhluk dengannya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kemudian Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera. Makna yang terkandung adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Cara meneladani Asmaul Husna Assalam: 1. Melerai teman yang berselisih. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. 3. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat demikian.
mengacu pada aturan yang harus dibiasakan dimanapun dan kapanpun waktunya, baik itu di rumah, baik itu di kelas. Ini adalah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat yang disebut tertib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia. Yang paling bersih dan yang dibuka. Nah, kita kembali ke. Nah, tujuan pelajaran kita yaitu tentang membuat kaligrafi. Ya, tadi sudah diputarkan videonya. Sekarang kita akan membuat kaligrafi yang seindah mungkin. Ya, bersama dengan arti-artinya. Sebelum kita membuat kaligrafi, Pak Guru mau tanya-tanya hasil video. Sudah dimengerti? Sudah. Apa yang kita lihat tadi? Tentang apa? Asmaul-Husna. Ada berapa? 5. Asmaul-Husna sebenarnya berapa? 99. Yang kita pelajari adalah 5. Semua. Nah, sekarang kita akan membuat kaligrafi Asmaul Husna. Pak Guru akan membagikan ya lembaran kerja membuat kaligrafi. Nah, sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu. Ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Masing-masing kelompok harus mengerjakan tugas kelompoknya. Kelompok A dulu.
Nah, ini alat-alat yang kamu harus gunakan ya, membuat kaligrafi yang tidak mungkin. Akan buat kaligrafi. Oke, silakan. Hasil kaligrafi ini sebentar dari sini ya.
supaya indah dilihat, ya. Dah, silakan. Tempelkan cepat. Mana? Disusun cara menempelnya. Ya. Disusun cara menempelnya. Susun bukan apa-apa yang hilang. Sekarang maju masing-masing kelompok A. Mana? Kelompok A. Berdiri sini. Cepat, kelompok A. Pegang, masing-masing pegang. Kelompok berapa? Kelompok A. Pegang. Bilang hasil karya kelompok A, ya. Pegang. Ya, kelompok A. Bagaimana? Oke, sip. Kelompok B. Pegang. Ya. Ya. Boleh? Ya. Lihatkan kamera. Ya. Oke. Kelompok tengah. Oke.
kalian. Ya. Jadi sebelum kita menutup materi kita, duduk semua, duduk semua, duduk dengan rapi semua. Jadi kita tadi hasil dari kaligrafi kalian. Ya. Jadi sebelum kita menutup materi kita, duduk semua, duduk dengan rapi semua. Nah, sebelum kita mari kita baca surat Al-Fatihah untuk surat ketelah yang depan. Coba.